Halo Smeton, kembali lagi di Suara Danta Channel. Jadi hari ini saya sedang berada di Ballroom Stage Peliatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra dan hari ini kita akan membahas tentang tari pendek Peliatan dan juga perkembangannya. Yuk ikuti kami terus. Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Prof. Gatra, Riki, Jong. Nah, Jong becek-becek aja, sehat-sehat, rahayu. Citra gimana kabarnya? Iya, becek-becek. Ada masalah apa ya? Ya. Tentang apa? Jadi hari ini saya ingin bertanya tentang beberapa sejarah ataupun dan juga perkembangannya tentang tari pendek Peliatan. Namun sebelumnya silakan aja memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Om Swastiastu. Nama saya Anak Agung Gede Oko Dalem, lahir di Puri Kaleran, Peliatan. Bapak saya adalah almarhum Anak Agung Gede Mandra dan ibu saya Jero Wirage. Saya sebenarnya kuliah di arsitek, tetapi dari kecil sudah mendalami seni tari karena hidup di lingkungan Puri Kaleran, di mana merupakan pusat kesenian di Peliatan. Itu Citra. Ya, jadi untuk pertama, bagaimana sih sejarah tari pendek Peliatan ini? Begini, sebenarnya tari pendek itu dilahirkan karena pertama ada tugas dari Presiden pertama kita Bung Karno bahwa untuk semua skeske atau sanggar yang dibagi karena ada kegiatan Asian Games, jadi diwajibkan untuk membuat suatu tari penyambutan. Nah, itu untuk menyambut para delegasi teman-teman dari Asia. Seperti itu. Nah, salah satunya di Peliatan dibuatlah garapan tari penyambutan itu. Yang pertama kali disebut tari gabor. Tari gabor. Tari gabor ya, begitu. Itu sekitar tahun 1960-an, ya kan, sesuai dengan kegiatan Asian Games-nya. Nah, setelah itu dicarikan biasa kalau orang menggarap tari kan harus ada idenya, Iya. tata geraknya, iringannya. Nah, ini terinspirasi dari gerakan pepenetan di pura. Waktu upacara wali selalu di Peliatan ada tari pepenetan yang merupakan tari khas daripada desa Peliatan. Atas kerjasama Anak Agung Gede Mandra dengan Gusti Biaksono diciptakanlah tari pendek tersebut. Baik dari segi iringan tabuhnya, inspirasinya dari situ, tata gerakannya juga dari situ, dan tentu karena di sini terkenal dengan pelegongan ya, tentu ada gerakan pelegongan juga masuk gitu. Kalau tadi pependetan ya, yang ada di Peliatan, nah itu kan setiap ada odalan ada tari pependetan ngayah pependetan di pura. Itu yang biasanya ditarikan oleh para ibu-ibu yang aturan ayah di pura. Itu merupakan bukan tari untuk tontonan ya, itu artinya untuk kita mengaturkan bakti kepada Sang Yang Widi ya, gitu. Nah, gerakan-gerakan itulah yang menjadi inspirasi bagaimana sih tari pendek yang di Pura itu bisa nanti dipertunjukkan untuk suatu tontonan yang sifatnya untuk komersial, untuk umum seperti itu. Nah, gerakan itu ketabuhannya juga digarap seperti itu. Tentunya tari yang dulunya namanya tari gabor makanya lebih berkembang jadi pendek karena memang dasarnya diambil dari perpendekan di Pura, dari segi gerak dan tabuhnya seperti itu. Baik dari segi pepeson, pengawak, pengecer, pengipu, itu semuanya diambil dari situ dan dimasukkan yang tadi unsur-unsur pelegongan. Ya, jadi tadi kan sudah jelaskan tentang bagaimana tari pendek Peliatan ini bentuk yang tadi. Jadi untuk
penarinya nih kok. Ya, siapa sih penari pertama dan di mana pertama kali dipentaskan itu? Wah, pertama setelah mendapat tugas dari presiden ya untuk membuat suatu tari garap atau tari penyambutan, latihannya tentu karena basicnya dulu kan di Puri Kaleran, semuanya latihan di situ. Nah, untuk penari pertamanya itu ada Gong Surati Lantik, Gayu Sri, Sakti Widi, Lokartika. Itu yang pertama. Tetapi waktu uji cobanya tentu di depan Puri Kaleran Kota. Di sana kan seperti zaman sekarang itu ada open stage-nya ya. Zaman dahulu itu memang sangat kelihatan kalau kita masuk ke pihaknya udah seperti masuk ke hutan ya rasanya, apalagi udah sore itu nggak ada kendaraan dan seperti itu. Untuk menyajikan suatu pementasan sangat bagus sekali di depan Puri Kaleran itu zaman itu. Nah, akhirnya baru berkembang dipentaskan untuk tamu-tamu, untuk pementasan komersil. Ya. Berarti tari pendek itu juga masih ditarikan sampai sekarang ya, sampai dan bahkan sekarang masih eksis dan hanya di Peliatan saja itu memang benar-benar berbeda, dan yang kita lihat juga berbeda dari tari pendek yang lainnya kan Pan. Memang ada ciri khasnya gitu. Iya, nah syukurlah orang-orang dulu yang berkarya itu selalu mempunyai dasar ya yang kuat. Dari apa sih mereka menggarap sesuatu garapan tari, garapan tabuh. Nah, dengan dasar yang cukup kuat itu juga merupakan ilmu bagi kita. Kalau kita membuat sesuatu itu harus mempunyai dasar yang kuat dulu, baru kita menciptakan sesuatu. Biasanya dipentaskan di mana saja? Itu perkembangan tari pedet di Peliatan. Kalau Peliatan itu kan sudah dikenal dari zamannya Bung Karno ya, merupakan tari penari yang sangat disukai Bung Karno. Makanya sering diundang dalam acara-acara resmi ke Istana Negara. Termasuk tari pedet ini dibawa selain tari legong, tari olek, tari pedet ini. Itu. Selain itu kita kan punya tur-tur ke mancanegara, ke Amerika, ke Jepang, ke keliling Eropa. Salah satu itu tari pedet ini selalu menjadi tari pembuka. Ya seperti itu. Jadi sampai orang-orang asing pun banyak yang belajar, baik sama Bunda sendiri yang datang untuk memperdalam tari pedet tersebut. Ternyata bukan kita aja yang mengagumi, orang-orang asing juga banyak yang mengagumi dan belajar dengan sungguh-sungguh. Alangkah bagusnya kita itu jangan kalah dengan orang asing. Ya, orang asing saja mau belajar sampai seperti itu ya, mereka itu mau mendalami dan juga memahami tari pendek itu. Tapi kita sendiri juga harus bisa lebih kan? Iya, harus lebih. Ya. Untuk perkembangannya Niki, dan sampai sekarang tari pendek itu kan masih dipentaskan gitu. Dan bahkan tari pendek ini menjadi dasar tari kan ya untuk anak-anak pemula juga kan. Jadi untuk kedepannya Niko, bagaimana sih cara misalnya cara Ajeng Niki untuk menarik perhatian anak-anak Niki terutama untuk mau belajar tari pendek Peliatan Niki sebagai dasar untuk memulai belajar tari kan tuh. Iya betul. Nah ini kita lihat pengalaman dulu ya, orang tua kita dalam gimana membuat tari pendek ini, dan fungsinya selain untuk penyambutan, setelah dipentaskan untuk acara-acara yang untuk acara tabu-tabu sifat yang internasional, sampai tertarik dengan adanya tari pendek di Peliatan. Waktu itu sudah diperankan oleh penarinya udah lebih yang kecil seperti Gembiak Rake, itu mereka masih umur 10 tahun, 9 tahun yang udah rata-rata 9 tahun waktu itu sudah dicoba untuk menari pendek untuk suatu acara di televisi. Dari situlah kenapa kita zaman sekarang tidak bisa, harusnya kan lebih bisa ya. Maka dari dulu sudah dikasih contoh bahwa tari pendek itu bisa ditarikan dari yang kecil, muda, yang dewasa, yang tua. Nah, untuk kita di sini karena tari pendek itu merupakan tari dasar ya untuk Peliatan. Kenapa kita bilang tari dasar? Karena di dalamnya ada pakem-pakem belegongan yang masuk. Nah, kalau kita di Balerum di sini kan yang jadi dasar itu sebenarnya kan tari legong. Nah, tari pendek itu karena ada unsur itunya sangat lebih mudah untuk ditarikan bagi untuk pemula seperti itu. Nah itu sangat bagus sekali. Makanya di sini setiap hari Minggu
anak-anak datang dari lingkungan desa atau dari sekitarnya yang suka ini pasti belajar legong dan topeng nyetan. Nah itu dengan harapan bahwa tari pendek ini yang tadi dibilang beda dengan tarian yang lain tidak akan hilang lah gitu. Baik dari segi tata geraknya, kalau dari kecil mereka sudah mendalami, nanti lebih dewasa ini kan perlu proses. Mungkin setelah dewasa bisa menari dengan rasa. Apa sih tari pendek itu kayak apa sih maksudnya? Ya, sama dengan diciptakan seperti tadi, ya, maknanya seperti apa? Gitu. Walaupun anak-anak kecil kan baru koreo saja dasar-dasar. Nanti mungkin suatu proses mereka bisa menari dengan penuh makna, penuh rasa. Oke, sekian tentang pemaparan tari pendek Pliatan pada hari ini yang tadi sudah dijelaskan dari sejarah dan juga perkembangannya. Semoga untuk kedepannya bisa menambah wawasan para penonton dan juga menambah wawasan tentang seni dan budaya Pliatan. Oke, jangan lupa untuk dukung Suara Danta Channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan kedepannya dapat menginspirasi anak-anak muda untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Salam lestari. Matur suksema.